Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Kita kembali lagi bertemu di dalam renungan harian HKBP Resort Surabaya pada hari ini, hari Sabtu 18 Februari 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Bapa di surga, di mana atas segala kebaikan-Mu yang kami terima, kami masih beroleh sukacita. Tuhan, bangunkan kami dari tempat tidur kami masing-masing. Ya Bapa, sebelum kami memulai aktivitas kami, terlebih dahulu kami mau berserah kepadamu. Lewat firman-Mu yang akan kami dengarkan, kiranya kami dikuatkan dalam satu hari ini untuk melaksanakan segala kegiatan dan prioritas kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini yaitu tertulis dalam kitab Mika 6 ayat 8. Mika 6 ayat 8. Begini pembacaan firman Tuhan. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, kita kembali diingatkan melalui nas ini bahwa Allah tidak menyukai ibadah yang tidak serius. Allah tidak menyukai ibadah yang hanya formalitas. Allah tidak menyukai ibadah yang berpura-pura, tetapi Allah mencintai, mensukai, Allah menginginkan dari kita orang Kristen yang sebenarnya adalah perlakuan atau perilaku buah daripada iman, percaya, dan rasa syukur kita. Di dalam nas ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Mika yang melayani di abad ke-8 sebelum Masehi melihat kehidupan bangsa Israel yang sungguh dilanda kejahatan. Mereka merajalela untuk melakukan kejahatan. Adanya pemerasan, adanya penipuan, adanya praktek-praktek penyembahan berhala, dan lain sebagainya. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Mika mengingatkan mereka, adakah yang lain selain daripada berlaku adil, selain daripada berbuat baik dan setia kepada Allah yang menyenangkan hati Allah? Tidak ada yang lain. Walaupun mereka beribadah dalam satu hari sebanyak mungkin, tetapi ketika perlakuan mereka, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tidak sejalan dengan yang Allah inginkan, maka ibadah mereka adalah sia-sia. Persembahan mereka adalah sia-sia. Allah tidak menginginkan persembahan dari orang-orang yang sengaja, yang tinggal diam di dalam kejahatan atau berperilaku kejahatan. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Mika mengingatkan mereka, begitu mudahnya umat Israel menyenangkan hati Allah ketika mereka berdiam melakukan hukum Taurat Tuhan. Pasti Allah sudah sangat senang. Di dalam kehidupan mereka, Mika melihat bahwa bangsa Israel tidak lagi melakukan hukum Taurat yang diberikan Allah kepada mereka, tetapi mereka sudah hidup dengan semaunya sendiri, sudah hidup dengan perilaku-perilaku duniawi, perilaku-perilaku kejahatan yang Tuhan jijikkan dari bangsa Israel. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, membuat senang, menyenangkan hati Allah, sebenarnya itu adalah tindakan yang sangat mudah dilakukan oleh umat Israel. Termasuk pada kita saat ini, menyenangkan hati Tuhan adalah tindakan yang sangat mudah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebenarnya kita lakukan. Hanya lewat nas ini kita diminta hanya melakukan 4 yang menjadi yang harus kita pegang dan yang harus kita biasakan
dan bahkan harus setiap hari kita lakukan di dalam kehidupan kita, yaitu yang pertama, berlaku adil. Berlaku adil. Allah menginginkan umat Israel berlaku adil. Adil, tidak memandang suku, tidak memandang ras, tidak memandang segi ekonomi, tidak memandang kaya atau miskin, tidak memandang pekerjaan, yang pengangguran atau yang bekerja, tidak. Tetapi Allah menginginkan umat Israel berlaku adil kepada setiap orang, kepada setiap, baik pun dia datang dari golongan rendah atau golongan yang tinggi, tetaplah berlaku adil. Itu yang pertama yang Allah inginkan dari umat Israel. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Jika kita berniat untuk menyenangkan hati Tuhan, maka berlaku adillah di dalam kehidupan kita. Berlaku adillah, terutama juga kepada orang tua. Berlaku adillah kepada anak-anaknya. Begitu juga dengan para guru-guru di sekolah. Berlaku adillah kepada murid-muridnya. Dan begitu juga di setiap kehidupan kita ini, berlaku adillah kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Dimanapun kita bekerja, dimanapun kita beraktivitas, selalulah berlaku adil. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita diinginkan untuk saling mengasihi. Saling mengasihi artinya berbuat baik. Berbuat baik di setiap perjalanan hidup kita. Kita dituntut untuk berbuat baik, dengan ikhlas melakukan perbuatan baik. Itu menyenangkan hati Tuhan. Dan yang ketiga adalah setia. Bapak Ibu Saudara-saudari, Allah menginginkan bangsa Israel setia. Jangan mudah goyah, jangan mudah berpaling dari Allah. Ketika satu permintaannya tidak dikabulkan, dia sudah berpaling, ya, menyembah dewa-dewa lain. Allah tidak menginginkan itu. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Yesus menginginkan kita setia kepadanya, setia di dalam kehidupan kita. Walaupun kita susah, walaupun pas waktu senang, kita setia. Setia melakukan sebuah perbuatan baik. Setia memuji Dia. Walaupun apa yang terjadi di dalam hidup kita, kita diminta untuk setia. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudari, Allah menginginkan umat Israel berjalan beriringan dengan Allah. Begitu juga dengan Yesus. Yesus menginginkan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk berjalan menjalani kehidupan kita beriringan dengan Dia. Tujuannya adalah supaya kita memperoleh keselamatan, supaya kita memperoleh sukacita. Beriringan, berjalan dengan Yesus. Jangan pernah tinggalkan Yesus di belakang. Jangan pernah tinggalkan Yesus di dalam hidupmu. Tetapi gandenglah Dia kemanapun kita melangkah, kemanapun kita melakukan aktivitas kita, kemanapun kita melakukan pekerjaan kita, gandeng. Berjalan beriringan dengan Yesus. Supaya apa yang kita cita-citakan, supaya apa yang kita inginkan dapat kita peroleh. 4 cara untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu yang diajarkan oleh Mika kepada bangsa Israel, dan itu juga yang diajarkan kepada kita pada saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Somona tua-tua macalas rohani na tua-tua molo diida gelengna kompak, molo diida gelengna olo marsibupan, molo diida gelengna olo martukar pikiran. Itu alai sukudu rohani na tua-tua, bahkan kesal dulu tua-tua molo diida geleng narupani saya marsibutu-butuan, saya marswali, apalagi kalanya perbagian suku rohani tua-tua. Alai molo anak koneng palasol rohani tua-tua gampang do. Saya mah rohani sidi anak ko tudulok tuturuan jala sisada roha do sisada pikiran na sida. Samonido nang dipangido Apostol Paulus tu halak Korintus sohon tema ni tahun kesehatan di tahun lewat. Paulus menginginkan jemaat di Korintus juga sehati sepikir. Sehati sepikir itu yang menyenangkan hati Paulus. Ketika Paulus melihat jemaat di Korintus sehati sepikir, maka kebahagiaan dia sempurna. Begitu juga dengan orang tua. Ketika orang tua melihat anaknya sehati sepikir,
maka orang tua akan begitu bahagia. Walaupun miskin, tidak ada apa-apa, walaupun hanya cukup pas-pasan saja, tetapi materi bukan segalanya untuk membahagiakan orang tua, tetapi kebersamaan, sehati sepikir daripada anak-anaknya, itu yang diinginkan orang tua. Begitu juga dengan Tuhan kita, Bapak Ibu saudara-saudari, apabila kita berjalan beriringan, sehati sepikir jemaatnya, sehati sepikir dengan keluarga kita, sehati sepikir dengan orang-orang di sekitar kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, maka kita sudah cukup menyenangkan hati Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari, tidak begitu sulit untuk memberikan sukacita atau menyenangkan hati Tuhan. Hanya melakukan 4 sikap tadi. Yang pertama adalah berlaku adil, yang kedua adalah berbuat baik, yang ketiga adalah setia, dan yang keempat berjalan beriringan dengan Tuhan. Semoga kita dikuatkan untuk melakukan perintah-perintah Tuhan dan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Terlebih pada satu hari ini, kemanapun kita melangkah, berbuatlah baik, berbuatlah yang terbaik, berjalanlah beriringan dengan Tuhan, dan berlaku adillah kepada sesama, kepada siapapun yang ada di sekitarmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Semoga Tuhan menguatkan kami untuk melakukannya di dalam perjalanan hidup kami. Kami sungguh mengaku Tuhan bahwa kami adalah orang yang lemah, yang penuh dengan dosa. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan Maha Baik. Tuhan mau menghapuskan segala dosa kesalahan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Semoga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan kami mengingat dan melakukannya di dalam perjalanan kehidupan kami sehari-hari. Dalam satu hari ini, ajarilah kami untuk berbuat adil, untuk berkelakuan baik, setia kepadamu, dan selalu beriringan di kemanapun kami melangkah. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah seluruh jemaat-Mu di HKBP Surabaya ini, dari anak-anak hingga lanjut usia. Berikan kami sukacita yang daripada Tuhan, agar kami tetap memuji, memuliakan nama-Mu di setiap perjalanan hidup kami. Terima dan sempurnakanlah doa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari, selamat berakhir pekan. Kemanapun kita melangkah, semoga Tuhan memberkati kita.